Cuaca di kawasan semografi sangat tidak menentu. Hujan dan panas bisa berganti-ganti dengan cepat. Kondisi cuaca yang berubah-ubah jelas menghambat aktivitas petugas kesehatan dalam melayani warga di dusun-dusun yang letaknya saling berjauhan. Seperti pagi ini, hujan yang mengguyur semografi sejak subuh sempat menunda keberangkatan tim Flying Healthcare untuk mengadakan pengobatan di dusun Tatakra. Beruntung, menjelang siang, hujan reda dan matahari pun merekah. Para petugas kesehatan ini pun bergerak menuju dusun Tatakra. Tatakra merupakan satu dari 9 dusun yang masuk dalam wilayah kampung semografi. Perjalanan menuju dusun yang terletak di ujung paling timur Provinsi Papua ini harus ditempuh dengan berjalan kaki. Tak ada kendaraan, hanya ada jalan setapak yang membelah hutan lebat. Sejumlah gua dan sungai harus pula mereka lalui. Lumpur dan pohon tumbang yang terserak di sepanjang jalan cukup menghambat laju perjalanan ke Tatakra. Kali ini, perjalanan tim kesehatan mengarungi kawasan hutan yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini, ditemani beberapa anggota TNI yang sedang patroli. Menurut penduduk setempat, jarak antara semografi ke Tatakra hanya sekitar 10 km. Dua jam perjalanan sudah berlalu, namun tim FHC yang ditemani anggota TNI tak kunjung sampai di dusun Tatakra. Guyuran hujan deras beberapa waktu sebelumnya mengakibatkan aliran sungai menjadi deras sehingga mengulur waktu perjalanan. Kalau kita pikir berat, memang ya lumayan berat, tapi karena kita bersama tim, teman-teman yang sudah kita dekat, dan kita percaya dengan teman kita ini, kalau kita kenapa-kenapa ada mereka yang akan membackup kita. Jadi kita merasa semuanya itu senang untuk dijalani, apalagi medannya itu indah buat dinikmatin ya, sungainya, suara burungnya, hutannya, alamnya, semuanya. Terhitung sekitar 4 jam berjalan kaki tanpa henti, akhirnya para petugas kesehatan sampai di dusun Tatakra. Bapak, sini. Abo. Kita mau pengobatan di Mari sini. Kami mau pengobatan Bapak, nanti tempatnya di sini. Iya. Nanti kumpulkan masyarakat ke sini. Dusun Tatakra yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini ini merupakan permukiman kecil yang dihuni 21 keluarga. Jumlah penduduknya hanya sekitar 80 jiwa. Sebagian penduduk dusun ini adalah warga negara Papua Nugini. Namun mereka bisa bermukim di dusun ini karena wilayah Tatakra masih termasuk tanah ulayat mereka. Namun siang ini dusun Tatakra sepi. Sebagian besar penduduknya pergi berburu ke hutan, bahkan ada yang mengunjungi saudaranya di Papua Nugini. Sepinya dusun tidak menyurutkan semangat para pejuang kesehatan ini. Seakan tak kenal lelah, dokter, bidan, dan para perawat ini segera bersiap melayani warga yang ingin berobat. Mano ya, mari yang berobat, Bapak Ibu. Mama, Bapak yang mau berobat, masuk. Mano. Kondisi kesehatan warga di dusun terisolir ini cukup memprihatinkan. Bocah bernama Marta ini baru saja terkena frambusia, penyakit infeksi kulit yang tergolong kronis. Bila dibiarkan, penyakit ini akan menyerang tulang-tulang dan jaringan halus yang bisa mengakibatkan kelumpuhan. Frambusia merupakan penyakit yang disebabkan oleh sanitasi lingkungan yang buruk. Penyakit ini mudah menular melalui kontak tubuh secara langsung.
rokok daun ya. Sehari berapa batang Bapak? Berapa yang dihisap? Biasa. Ada Banyak 10 lebih. Kebiasaan mengisap rokok daun, mengunyah sirih dan meludah sembarangan juga membuat banyak warga Tatakra mengidap penyakit infeksi saluran pernapasan. Ini Makanya. Kita minum dua. pagi, siang, malam satu-satu ya. Sampai di atas aja 3 dulu. kali 1 Sampai di semua. atas. Bagi warga Tatakra, seperti umumnya warga pedalaman Papua lainnya, berlaku pantangan untuk melahirkan anak di dalam rumah. Ibu yang mengandung harus melahirkan bayinya di hutan atau di pinggir sungai. Di gubuk inilah, Yusya Baal melahirkan bayinya 3 hari lalu. Bayi merah yang kurang berat badan ini kedinginan karena tak ada cukup kain lampin untuk membungkus tubuh mungilnya. Bayi perempuan ini juga harus berada di gubuk tanpa dinding ini selama berhari-hari, sampai masa nifas ibunya berakhir. Itu adat mereka, perempuan yang melahirkan tidak boleh kotorannya tuh jatuh di dalam rumah. Karena kalau jatuh di dalam rumah berarti dia menghambat suaminya untuk berburu, nanti tidak bisa dapat hasil hasil buruan gitu. Matahari mulai beranjak senja. Tim Flying Healthcare pun bergegas merapikan peralatan. Hutan lebat dan medan berat yang akan dilalui mengharuskan mereka kembali ke semografi sebelum matahari benar-benar terbenam. Mama, nasihati anak ya, yang tadi, yang saya bilang harus makan sayur banyak gitu ya. Yaudah. Bukan hanya meninggalkan persediaan obat untuk warga yang sakit, Nezen dan Ria pun berjanji akan kembali ke dusun ini untuk mengontrol kondisi kesehatan warga Tatakra. Ke Bano. Lingkungan di semografi memang masih alami. Belum ada polusi kimia yang mengotorinya. Kampung yang dikelilingi gunung dan bukit ini juga memiliki mata air dan sungai yang cukup bersih. Namun nyatanya, masih banyak warga yang terkena penyakit kulit dan beragam penyakit lain yang disebabkan tidak bersihnya lingkungan. Pagi ini, Mantri Nezen dan Bidan Ria mengajak anak-anak semografi ke pinggir sungai untuk penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Kedua para medis ini membagi-bagikan odol dan sabun mandi. Anak-anak ini kemudian diajari cara mandi dan menggosok gigi dengan benar. Melalui cara ini, Ria dan Nezen mencoba menanamkan perilaku bersih kepada anak-anak semografi sebagai langkah awal untuk mencegah berbagai penyakit. Nah, kamu gosok punya dia. Kosong badannya, tangannya. Iya, sudah. Pandal babu dia.